Selamat pagi, Mbak Bucu. Pagi-pagi, ini manggilnya Bang apa Mas ya? Panggilnya Aldo aja nggak apa-apa, Mbak. Aldo ya? Iya ya, Panggilnya Mas Aldo. Aldo ini. Buat teman-teman, jadi kita beruntung banget nih. Di hari ini kita kedatangan Mbak Bucu. Beliau adalah praktisi HSE, udah nggak diragukan lagi pengalamannya ya. Karena beliau itu udah bekerja di berbagai industri, salah satunya di migas, dan juga pernah di pertambangan ya, Mbak. Betul Saya cek, sekali, di wah, mining bara di ya? mining batu bara, iya. Dan perusahaannya juga nggak sembarangan, Mbak ya. Perusahaan-perusahaan besar yang pastinya udah nerapin sistem K3 itu yang udah bagus banget. Nah, selain itu Mbak Gustina Bucu, biasa dipanggil Mbak Bucu juga ya Mbak. Hmm. Iya, ini juga memiliki latar belakang pendidikan yang menarik nih buat teman-teman nih. Jadi beliau lulusan dari K3 ya Mbak ya, di Undip. Betul, Kemudian yang menarik lagi beliau melanjutkan kuliah itu ngambil Magister Science untuk Occupational Health juga ya Mbak. betul, Yaitu di Universitas Birmingham ya Mbak di Inggris. betul sekali. Nah, ini dia. Ini bakal banyak pastinya yang akan penasaran nih Mbak teman-teman nih. Kira-kira dari aspek pendidikan dan juga mungkin dari aspek pengalaman banyak informasi yang bisa kita dapetin terutama untuk rekan-rekan yang lainnya. Kalau boleh tahu Mbak Buci, sekarang berarti kesibukannya lagi apa aja Mbak? Sekarang sih kesibukannya yang pertama jadi ibu rumah tangga juga ya, gitu sebenarnya. Luar biasa Karena kan kerja di rumah ya, ngurusin ya. anak, terus sambil juga kerja gitu. Jadi as a working mom juga lah gitu. Prioritinya keluarga dulu ya Mbak sekarang ya. Keluarga dulu tetap Oke. harus Dan yang diutamakan keluarga dulu. nah, itu luar biasa sekali sih. Tapi selain itu juga masih menyempatkan untuk kerja ya Mbak sekarang ya Mbak. Betul, karena di masa pandemi begini bisa work from home, jadi ketika ada opportunity untuk bisa bergabung di perusahaan sekarang, sepertinya menarik gitu karena saya tidak harus meninggalkan tugas sebagai seorang istri dan juga ibu, gitu. Jadi saya bisa melakukan tugas saya sebagai seorang HSE profesional juga. Jadi ya saya ambil opportunity itu. Nah, mantap. Kalau boleh tahu Mbak, ini menarik nih Mbak, karena di masa pandemi sekarang kita dituntut work from home Mbak. Nah, Mhm. apalagi sekarang kita tahu HSE itu kan kalau kata orang cenderung pekerjaan-pekerjaan yang di lapangan ya Mbak ya. Kalau boleh Betul. tahu, sekarang berarti posisinya sebagai apa Mbak? Bisa kerja di work from home itu sebagai apa gitu? Oke, saya sekarang kalau dari title job posisinya namanya HSE analis gitu ya. Jadi banyak pekerjaannya berkutat di balik layar lah gitu. Jadi bukan orang lapangan. Nah, ini menarik nih Mbak. Kalau boleh tahu Mbak, eh, apa sih Mbak detail pekerjaannya Mbak? Kira-kira di balik layar tadi kan ya, bisa kerja Iya. WFA itu emang ngerjain apa aja sih? Mungkin teman-teman bakal penasaran nih. Nah, ini Nah, kebetulan kerjaan aku yang satu ini tuh menarik gitu ya, dan rada unik karena sebenarnya kalau dibandingkan dengan job posisi yang lain, kalau HS analis ya gitu, itu sebenarnya beberapa kondisi tetap mengharuskan ada ke lapangan. Nah, kebetulan yang saya ini gitu, yang lagi saya kerjain sekarang, itu adalah tugasnya membantu proses transisi ya. Jadi hmm, yang seperti kita ketahui bahwa ada perusahaan namanya Chevron Pacific Indonesia, tempat saya bekerja dulu juga gitu ya. Itu sudah mengakhiri masa kontraknya gitu ya untuk bisa beroperasi di Indonesia dan akan diambil alih oleh Pertamina. Nah, ini bulan Agustus ini apa namanya jadwal si blok yang ditangani oleh Chevron saat ini itu di handover lah ke Pertamina. Nah, tugas saya adalah membantu tim HSE-nya gitu ya transisi untuk memastikan proses transisi bisa berjalan dengan baik, apalagi dari segi aspek HSE-nya gitu ya. hmm. Kami harus memastikan setiap HSE sistem, prosedur, standar dan lain-lainnya itu tersedia dan nantinya bisa digunakan juga oleh karyawan-karyawan yang nanti akan bergabung di Pertamina begitu. Jadi
banyak hal yang harus dipersiapkan lah, ibarat kata tuh mempersiapkan rumah lah untuk orang-orang yang akan bergabung nanti gitu. Jadi Ah, banyak kerjaan paperwork lah. oke, Dan luar juga biasa. koordinasi yang paling banyak karena kan mempertemukan kedua belah pihak. Jadi Iya. secara prakteknya sih saya sebagai fasilitator juga gitu di masa transisi ini. Oke, dan kebetulan Mbak Bucu ini juga kan sebelumnya di perusahaannya ya di Chevron juga sebelumnya ya. Betul, Jadi ya betul. Jadi pastinya sudah sudah tahu lah sudah gitu tahu. Iya, sedikit benar sekali banyak ya. tentang di sana gitu. Jadi itu cukup memudahkan. Kalau saya kepikiran Mbak ini pasti menarik Mbak ya. Karena setahu saya kalau saya pengalaman sebelumnya paling nge-bridging itu dari kontraktor ke klien aja Mbak. Kalau ada Betul. project, prosedur ya. Tapi kalau Nah, sekarang Mbak ini benar-benar ya tadi rumahnya ya yang huge gitu digodok ya, ya. gede Iya, gitu, proses gede. transisinya itu besar, masif sekali gitu. Jadi Iya. ya seru lah. Nah, saya menarik nih Mbak. Pastinya banyak juga Mbak nih yang penasaran Mbak. Terutama banyak juga kalau kita lihat lowongan-lowongan pekerjaan, ada yang bilang HSE analis. Nah, itu nyari beberapa nyari perempuan Mbak saat Mhm, di lowongan pekerjaan. Akhirnya banyak Mbak yang nanya Mbak saat DM di Instagram, terus di YouTube juga yang komen. mhm, Bang, saya nih perempuan nih baru apa fresh graduate. mhm. Kira-kira saya kalau pengen kerja sebagai HSE itu cocoknya sebagai apa sih? Nah, ada yang nanya seperti itu tuh Mbak. Kalau menurut Mbak Bucu sendiri menanggapi pertanyaan itu seperti apa? Memang Oke. identik cocok kah dibilang HSE analis itu untuk perempuan, Mbak? Nah, cocok itu kan tergantung dari kualifikasi yang diminta oleh perusahaan tersebut. Jadi pada saat kita melamar sebuah pekerjaan gitu ya, entah itu HSE analis, HSE spesialis atau engineer atau officer, itu kan kita ngelihat tuh breakdown syaratnya gitu ya, requirement-nya atau kualifikasinya, misal apakah dia meminta fresh graduate, apakah dispesifikasikan jenis kelaminnya, harus laki-laki atau perempuan, apakah menuntut ada pengalaman kerja 1 apa 2 tahun. Nah, cocoknya itu ya harus dilihat dari list tadi gitu. Terus biasanya di job posting itu mereka akan jelaskan apakah pekerjaan ini sifatnya akan lebih banyak ke lapangan atau cuman pekerjaan apa namanya di balik layar gitu ya, di laptop aja. Nah, itu harus, kalau itu kembali lagi ke pribadi masing-masing, apakah memang pengen ke lapangan gitu, apakah pengennya yang di office aja gitu. Itu disesuaikan lagi. Nah, kalau fresh graduate ya carinya yang secara kualifikasi tadi cari fresh graduate gitu. Jangan nanti apply-nya yang menuntut pengalaman 2-3 tahun yang nggak akan dapat gitu. Karena sudah jelas. Nah, kebanyakan tuh gitu tuh. Nggak dapet-dapet nih ya, nge-apply-nya kemana? Iya, Lihat nggak setuju, syaratnya? Nah, setuju, gitu. Mbak. Iya, Kan kayak cari jodoh, dicocokin tuh. Gitu. iya. Berarti dari penjelasan Mbak Bucu tadi, sebenarnya HSE analis itu nggak sama semua mungkin ya di semua perusahaan ya, Mbak ya? Mungkin Iya, ada yang tadi di balik tergantung. Iya layar. benar. Terus pelajari dulu job deskripsinya apa, kualifikasi yang diminta apa, karena akan bisa jadi berbeda gitu. Kan perusahaan juga punya culture yang beda-beda, terus struktur organisasinya beda gitu. Jadi nggak bisa disamain gitu. Setuju. Kalau boleh cerita Mbak Bucu kan tadi kita sama-sama tahu ya bahwa sekarang sebagai HSE analis, sebelumnya itu juga pernah bekerja sebagai HSE spesialis dan HSE engineer ya Mbak ya? Betul. Bahkan waktu di pertambangan batu bara itu bekerja sebagai posisinya sebagai HSE Assessment Kompetensi Spesialis, Iya Mbak ya. benar. Nah, kalau Jadi boleh beda-beda tahu Mbak, nih. iya beda-beda nih dan ini Oke, luar well. biasa nih. Kalau boleh tahu Mbak, perbedaannya apa sih Mbak? Oke, Job jadi desk-nya gitu dari posisi sebelumnya? ya, yang pertama itu waktu pertama kali banget kerja itu jadi HSE Specialist Field namanya ya. Jadi waktu itu saya ditempatkan menjadi bergabung di sebuah tim HSE di salah satu operasi. Sebut saja nih Chevron ya, emang di Chevron sih ya. Nah, Chevron itu kan dibagi-bagi ya di operation-nya gitu ya. Ada yang mengoperasikan light oil, heavy oil. Nah, itu masing-masing punya tim HSE. Nah, saya itu untuk diassign untuk salah satu operasi ini gitu. Untuk yang light oil operation. Nah, kerjaannya banyak lapangan kalau yang ini. Jadi kita ngurusin urusan prosedur standarnya dan kita
dari hulu ke hilir lah ibarat kata. Jadi kita yang masih training ke pekerja, kita yang memastikan mereka paham sama prosedur yang kita punya gitu ya, aturan-aturan HSE yang ada. Terus kita juga ke lapangan ngecek gitu, melakukan inspeksi, audit dan lain-lain. Nah, jadi semualah dikerjain kalau yang HSE spesialis ini ya. Terus waktu itu saya sekitar 3 tahun deh di situ. Terus move jadi HSE engineer. Nah, HSE engineer ini skalanya rada skop kerjanya lebih luas. Kalau tadi saya hanya ngurusin urusan operation yang satu ini, yang lain lah urusan HSE yang lain lah, bukan saya gitu ya. Nah, kalau engineer ini ditarik. Saya tuh ngurusin semua operation gitu. Okay. Nah, durasi ke lapangannya rada dikecilkan karena tugasnya mengkoordinir beberapa hal aja gitu. Jadi skop dari segi kelapangannya berkurang, tapi skop kerjanya jadi melebar gitu. Nah, itu yang engineer. Terus jadi proses advisor juga, benar-benar memegang salah satu topik yang harus dikuasai gitu ya. Contoh waktu itu saya megangnya misalnya terkait BBS ya. Terus juga RSIP namanya, Repetitive Stress Injury Prevention. Nah, itu saya memastikan program itu berjalan dengan baik di semua operation gitu. Nah, jadi itu koordinasinya sama HSE spesialis gitu. Jadi kayak di corporate-nya lah HSE-nya gitu. Okay. Kalau boleh tahu berapa lama Mbak berarti Mbak waktu HSE engineer itu Mbak? Kalau yang itu sampai pada akhirnya aku memutuskan keluar lanjut studi, Lanjut kuliah ya. sekitar 6 bulan, setengah tahun lah. 6 bulan setengah tahun. Jadi habis itu aku keluar dari Chevron, terus lanjut studi. Baliknya itu langsung pulang ke Indonesia, waktu itu langsung masuk ke mining. Nah, kalau yang ini beda lagi. Kalau ini namanya dari title kerjanya kan HSE kompetensi assessment specialist. Itu memastikan semua orang yang ada di perusahaan itu memenuhi requirement dan standar kualifikasi HSE. Contoh kalau di pertambangan kan ada namanya POP gitu ya, POM gitu. Ya, gitu-gitulah memastikan nih orang-orang memenuhi kualifikasi, sertifikasi maupun training internal perusahaan. Itu waktu saat itu nge-deliver training juga, Mbak? Oh, tentunya ke semua, dari yang ekspatriat sampai yang ke lokal gitu. Dari yang manajemen sampai ke ini teman-teman yang di lapangan. Nah, saat itu Mbak, saat ada peralihan kan sebelumnya kalau dari Mbak Bucu cerita tadi, itu pengalamannya ke migas dulu ya Mbak ya. Habis itu move dulu untuk melanjutkan kuliah, balik lagi masuk ke pertambangan batu bara. Saat pindah itu Mbak, saat peralihan itu gimana Mbak? Ada ngerasa kesulitan nggak Mbak saat berubah bidang industri? Atau sebenarnya yang namanya HSE itu, bidang industri itu ya gampang aja lah? Atau seperti apa nih menurut Mbak Bucu? Iya, saya emang sengaja nyari yang berbeda ya. Sebenarnya ditawarin balik tuh ke migas lagi gitu ya, menarik gitu. Cuman memang saya tipe yang menginginkan gitu secara pengalaman tuh kaya gitu ya. Nggak cuman sekedar kaya akan materi ya, buat saya pengalaman itu penting. Nah, dan belum tentu industri migas bisa memberikan pengalaman yang sama kepada saya gitu ya. Kalau saya tidak mengambil opportunity untuk di mining ini gitu. Jadi pasti berbeda banget dan ekspektasinya juga udah di set gitu. Udah dimintain bahwa pasti akan berbeda. Tapi kan aku nih kepo gitu loh. Pengen tahu nih mining itu kayak gimana sih gitu. Praktek HSS, manajemen sistemnya sampai ke lapangan tuh kayak gimana. Emang berbeda banget gitu. Karena kan dari segi operasionalnya aja beda gitu. Tapi roh HSE-nya itu sama. Cuman pada saat ngotak-ngatik di lapangannya beda gitu. Tapi bahannya sama nih, kayak ibarat kata tuh yang bikin kue, tepungnya tuh sama kok gitu. Telur harus ada tepung, harus ada gula, bisa harus ada mentega tuh sama gitu. Cuman pas gaya mengolahnya disesuaikan dengan kondisi industri gitu. Ya, karena aktivitasnya aja beda ya Mbak ya, bahayanya pun beda. Nah, nih satu pertanyaan lagi nih Mbak yang menarik nih Mbak. Berarti kalau tadi kan dari ceritanya Mbak Bucu nih, untuk sebagai HSE itu sebenarnya peluang
posisi karirnya itu banyak ya Mbak ya, dari cerita Mbak Bucu aja udah menjalankan berapa posisi gitu tadi, dan yang diurus juga macam-macam gitu, jadi peluangnya banyak. Pertanyaan saya Mbak, kenapa Mbak waktu itu kan kerja, kalau bisa dibilang kan itu udah impian banyak orang ya Mbak ya, kerja di Chevron, udah gitu posisinya sebagai Benar. HSE engineer yang ya kita udah tahu lah ya itu seperti apa, Mm-mm. pasti benefit yang didapat juga, peluang belajar, pengalaman belajarnya. Kenapa waktu itu milih untuk melanjutkan kuliah Mbak? Iya. Mm-mm. Jadi ya sebenarnya kalau harus memilih nih ya, Ah, milihnya itu tetap di Chevron gitu ya, tapi keluar sebentar buat sekolah balik lagi. Pengennya kan kayak gitu ya. iya. Awalnya tuh gitu memang di stepnya. Heeh. Ternyata kondisi berubah gitu. Bahwa waktu itu kita harus dari organisasi dan diminta memilih ingin tetap bertahan di perusahaan, apakah memilih ikut voluntary retirement, ada program kayak pensiun dini gitu. Nah, Hmm. kebetulan juga nih aku lagi prepare nih mau sekolah. Mimpi sekolah itu emang dari dulu gitu. Bahkan leaderku aja udah tahu gitu ya dari awal. Makanya dia support ngasih rekomendasi gitu ya segala macam. Ya ternyata ada sedikit perubahan terkait aku harus memilih keluar kalau mau S2 gitu. Padahal dulu mikirnya tuh bisa live without pay gitu loh, yang cuti tanpa dibayar, ntar balik lagi. Nah, dulu bisa. Ternyata kondisinya berbeda gitu. Jadi waktu itu si Malakama memilih keluar pun waktu itu Ah, belum dapat kepastian dapat LPDP apa enggak, coba. Sungguh perjalanan iman yang luar biasa ya. iya. Cuman hatinya tuh nggak bisa dibohongin gitu. Iya. Kalau melihat idealnya segala macam ya, semua orang pengen ke Chevron ya, Mm-mm. dan ini sungguh-sungguh pilihan yang sulit buat aku waktu itu gitu. Cuman hati nggak bisa dibohongin, aku go ahead aja lah gitu. Padahal LPDP belum dapat jawaban dapat apa enggak. Coba bayangin kalau nggak dapat, coba udah Chevron Iya, ditinggal gitu ya. iya, iya. Cuman ya udahlah gitu, in Jesus name lah gitu. Iya, tapi luar biasa Mbak ya. Jalan Tuhan emang udah di situ ya Mbak ya. Iya benar. Sampai bisa dapat akhirnya. Mm-mm. Berarti sekuat itu ya Mbak dulu ya. Pengen lanjut kuliah tuh sampai ngalahin Sekuat posisi itu untuk gitu, bekerja dan ya. gejolaknya nggak cuma dari dalam diri, dari orang tua juga ya. Papa Oke. support, kalau papa tuh ngasih komennya adalah kamu tuh mau menambah nilai dirimu, so don't Iya, worry gitu. Ketika kamu balik dari lagi S2, kamu jangan khawatir nggak diterima dimanapun, toh kamu kan pergi menambah nilai diri gitu loh. Artinya pasti akan dilirik kok sama orang gitu, and I believe on it gitu loh. Sama kok, aku punya satu sisi keluarga yang lain misalnya kayak mama sedih ini udah kerjaan bagus gitu iya, ya, iya. Pasti ada gitu lah Mbak orang tua ya. financially bagus gitu Iya. ya, Heeh. gajinya juga oke lah gitu, jadi Iya, malah kamu banget gitu. Cuman itu namanya itulah pilihan. Kalau di compare sama enak dan gak enak kan ya pasti milih enak kan. Ini tuh enak dan enak gitu, nah tinggal milih iya, mau yang mana gitu. iya. Cuman udah lah, udah pilihan kan udah diambil gitu. Apakah menyesal? Tidak, karena luar biasalah pengalaman yang didapatkan, lebih dari materi yang bisa kita hitung gitu di perusahaan sebelumnya, lebih lah. Oke. Saat itu tujuannya ke Inggris. Kenapa Mbak? Tujuannya ke sana Mbak. Melanjutin kuliah. Terus kenapa juga tetap lanjut pengen ke HSE juga Mbak? Kan biasanya tuh rata-rata kalau saya lihat juga ya, orang-orang tuh rata-rata udah bosan tuh katanya. S1, K3, S2-nya yang lain aja ah. Nah, kalau dari Mbak Buci sendiri gimana? Kuncinya di passion. Oke. Kalau kita passionate tentang sesuatu, itu pasti nggak ada kata bosan. Dan di HSE ini aku tuh kayak passionate banget gitu loh. Aku suka banget kerjaan terkait HSE. Jadi nggak bisa dibohongi lah. Pokoknya aku mencintai HSE banget gitu. Makanya berusaha apapun yang aku jalani, aku menjalani apa yang jadi passionku gitu. Karena ketika aku melakukan apa yang jadi passionku, aku kayak maksimal banget lah gitu ngerjain, dan aku nggak perhitungan. Ibarat kata nih orang mau gaji gue berapa juga terserah lah. I love this job gitu loh. Gitu. Jadi itu yang pertama kenapa milih HSE ya.
otomatis S2-nya pilihnya ya saya juga dong, ngapain melenceng gitu. Terus kenapa ke Inggris, sebenarnya waktu itu pengen banget kayak ke US gitu ya. Cuman kan tadi perjalanannya adalah kalau leave without pay itu nggak boleh lebih dari 2 tahun. Nah, kalau di US itu rata-rata S2 itu 2 tahun. Di UK itu menawarkan namanya program S2 itu ada yang full time dan part time. Full time itu benar-benar kita di fullkan banget lah sehingga dipadatkan 1 tahun beres. Kalau yang part time itu 2 tahun baru beres. Kayak kita di Indonesia lah S2 2 tahun kan gitu. Nah ini di UK tuh ada yang setahun, ya udahlah aku ngambil di UK kalau bisa setahun ngapain 2 tahun gitu. Toh kan sama aja schedule-nya dipadatin gitu, tiap hari harus kuliah gitu. Ya udahlah gitu. Jadi ya udah waktu itu milihnya di UK dan Birmingham salah satu universitas yang kalau kita lihat gini, kalau kita mau S2, S3, kalau S1 oke lah lihat secara umum universitasnya bagus apa enggak udah gitu. Kalau udah S2 kan spesifik ke jurusan, apalagi mau S3. Itu yang dilihat bukan lagi kampusnya gitu loh. Bukan lagi kita lihat wah kita harus ke Oxford apa Cambridge, tapi lihat nih jurusan di kampus itu bagus nggak jurusan yang mau kamu ambil. Jadi jangan ngelihat prestis universitasnya aja, tapi jurusan kan ada beberapa kampus yang kalau jurusan ini tuh bagus banget nih di kampus si ini. Cuman kalau dari secara ranking dunia misal nggak bagus ya. Kita kan milihnya yang jurusannya bagus dong, gitu Iya. kan. Tapi kalau bisa dapat jurusan bagus, universitas bagus ya itu bonus gitu. Nah, kalau boleh tahu Mbak, saya penasaran juga nih Mbak. Kira-kira apa sih Mbak yang bikin beda Mbak pendidikan di sana Mbak yang diajarin gitu di S2 di Birmingham ini sama yang di Indonesia? Karena kalau Nah, kita lihat kan Mbak ya, ini kan sains Mbak ya, berarti banyak science. kan pembelajaran apa Mbak? Engineering-nya yang dibahas atau lebih administratifnya tuh dari segi Dua-duanya. saya? Jadi mix-nya itu balance gitu ya. Semua ada gitu. Jadi kalau kita bicara safety itu dibagi dua ya. Ada personal safety dan process safety. Itu dua-duanya dibahas. Nah kalau dulu aku di S1 itu dibahas nggak ada proses safety. Kita nggak belajar proses engineering dan lain-lain gitu. Tapi kalau di S2 ini ada disentil lah gitu. Walaupun nggak dalam. Karena memang background kita bukan teman-teman yang teknik gitu ya. Yang ngerti engineering segala macam. Cuman itu dibahas dan dibuat sesederhana mungkin sehingga kita bisa memahami gitu untuk di level S2 gitu. Jadi yang membuat berbeda sih aku nggak tahu, silahkan dibedain ya karena kan nggak pernah S2 yang di Indonesia. Cuman Iya. kalau gambaran umumnya S2 di sana terkait K3 ya, itu yang pertama tenaga pengajarnya. Tenaga pengajarnya itu nggak cuman dosen yang terdaftar di kampus itu. Jadi misal nih topiknya terkait electrical safety, itu yang ngajar orang-orang electrical yang ada di UK gitu. Misalnya orang PLN-nya kita lah gitu didatangkan. Jadi yang didatangkan itu adalah praktisi-praktisi gitu. Waktu itu misalnya terkait ergonomi ya, itu yang datang orang-orang dari industri otomotif gitu, dari Land Cruiser segala macam HSE-nya yang mereka kalau waktu bikin mobil segala macam tuh mereka pakai robot-robot yang memastikan pekerjaan itu bisa secara ergonomik dilakukan dengan benar gitu. Nah gitu-gitu tuh. Jadi benar-benar seru karena yang ngajar tuh orang-orang yang memang mempraktekkan hal itu di lapangan gitu. Itu sih yang membuat berbeda. Terus bahasa Inggris juga kan otomatis gitu. Terus kita ada visit ke lapangan, ke perusahaan-perusahaan juga gitu. Seru sih. Kalau boleh tahu Mbak, kalau dari antusias orang-orang di sana Mbak terkait dengan jurusan HSE itu seperti apa Mbak? Kalau kita lihat kan kalau Indonesia ini kayaknya baru-baru aja Mbak ya, mulai-mulai bermunculan nih jurusan-jurusan K3 seperti itu, mulai-mulai rame lah. Bahkan ada keluar Amin. D4 ya, mulai muncul lagi ada yang mulai S2, mulai ke manajemen K3-nya. Kalau di sana tuh banyak nggak sih Mbak yang tertarik ngambil jurusan itu Mbak? Orang-orang sana tuh Mbak? Kalau bicara banyak, aku nggak bisa bandingin ya, karena kan harus bicara statistik ya, ngelihat Iya, komparasi sebelum dan sesudah lah gitu. Cuma iya. kalau ngelihat dari bagaimana mereka menjadikan safety itu sebagai sesuatu yang prioritas dan value di sana ya, eh, apa namanya, melihat antusiasme dan prakteknya di lapangan sih ya tinggi gitu karena memang
kita pun belajar dari mereka gitu kan. Bahkan beberapa standar, kalau di UK kan British standar ya, BS kita pakai kalau kita mau adopt gitu international standard ya, itu dari mereka semua gitu. Bahkan di UK juga ada organisasi terkait HSE ya, IOS waktu itu. Nah, itu juga sangat mensupport gitu beberapa project di kampus. Sehingga beberapa proyekan K3 di kampus tuh dananya dari iOS ini gitu. Dan kalau melihat dari orang yang teman-teman ini ya, teman-teman kuliahku waktu itu nggak cuma anak-anak muda, bapak-bapak ada juga gitu yang backgroundnya dokter, ada yang firefighter di UK, pemadam kebakaran. By the way, pemadam kebakaran di UK itu super profesional ya, maksudnya bukan orang sembarangan dan certified banget. Even mereka S2 K3 loh gitu. Jadi menurutku sih oke banget. Antusiasmenya pasti tinggi lah, harusnya ya. Background mereka tadi yang luar biasa lah. Kalau ngomong sama mereka tuh berasa butiran debu lah. Gitu. Iya, Mbak. Cuman kita jadi kaya lah, gitu. Iya. Kaya informasi dari mereka. Jadi keisi lah kita, Mbak ya. Pengetahuan kita juga sama mereka. Ada rencana, Mbak, pengen lanjut kuliah lagi, Mbak? Ada. Ada, woi. K3 lagi Orang nih. tuh kan mikirnya, kok ini seneng banget sekolah gitu. Iya. Jadi mikirnya kan S3 tuh duduk, diam di kelas, belajar. Enggak. Kalau S3 di UK, itu kamu benar-benar melakukan riset terkait S3, topik yang kamu mau dalami. Dan kamu itu nggak duduk di kelas. Kamu tuh punya ruang sendiri, kayak ruang kerja. Jadi sebenarnya S3 di sana tuh kayak kerja. That's why kalau ada opportunity aku bisa ngerjain sesuatu riset terkait K3 gitu. Tapi skalanya adalah di universitas ya, di payungnya adalah university gitu, why not gitu. Jadi aku masih ada passion lah untuk melanjutkan S3 gitu. Cuman kita lihatlah jalannya. Sekarang sih lagi persiapan aja. Ya kita lihatlah nanti. Semoga lancar, Mbak. Iya. Tadi Mbak bilang passion ke K3, bahkan pengen lanjut kuliah lagi nih. Kalau boleh tahu, dulu Mbak, awal-awal kita ada flashback ke belakang lagi Mbak. Dulu ya, waktu kuliah di awal S1 ya, kenapa sih Mbak tertarik dulu tuh pengen ke K3? Padahal kan kalau bisa dibilang zaman dulu mungkin ya, Mbak tahun berapa Mbak dulu waktu awal-awal mulai kuliah? Aduh, 2000 ya, 2007. By the way, kamu 2000 berapa, Aldo? Saya itu lulus kuliah 2014 Mbak. Iya. Iya. Nggak jauh beda lah Mbak ya. 3 tahun. Kamu 2000 berapa? 2011 mulai 2011. kuliahnya. Iya. Keren. Nah, itu dia Mbak. Kenapa Mbak dulu? 2007 kan kayaknya asing, masih jurusan yang nggak umum gitu Mbak ya, K3 ya. Betul. Nah, K3 ini kan di bawah FKM ya. FKM aja aku nggak tahu dulu ya. Fakultas Kesehatan Masyarakat. Orang taunya lulusan FKM itu kan Kesmas ya dulu ya. Mikirnya kerjanya di puskesmas, guys. Iya kan, jadi kayak semenyedihkan itulah pikirannya gitu ya. Nah, cuman waktu itu kan mau jadi dokter ya, cuman nggak ada dana gitu ya. Udahlah cari-cari yang berbau kesehatan ini, passionate-nya itu dari awal emang berbau kesehatan lah. Gitu. Sampai akhirnya waktu kuliah kan ada kita belajar dasar-dasar K3. Nah, dari topik-topiknya kayaknya menarik banget. Terus kerjanya juga ternyata nggak di puskesmas gitu ya, nggak di rumah sakit. Ternyata K3 itu kerjanya tuh luas gitu loh. Di semua industri ada. Nah, dari situlah mulai tertarik. Terus pas semakin belajar topiknya menarik lah. Aku suka gitu. Jadi waktu itu ya udah. Terus kerjaannya menantang. Kebetulan aku tuh agak rada-rada maskulin ya. Jadi senang pekerjaan yang berbau ke cowok-cowokan gitu. Jadi kayak menarik nih kerjaan di perusahaan, ke lapangan lagi ya berpanas-panasan gitu ya. Terus pakai sepatu boot yang keren gitu ya, pakai topi gitu ya, pakai coverall, wah keren banget lah itu. Jadi menarik nih, menantang gitu. Jadi dari situ dulu ya Mbak ya? Dari situ, jatuh cinta pada pandangan pertama lah gitu sama K3. Nah ini tadi menarik juga Mbak, waktu Mbak Bucu bilang, Mbak Bucu ini tipikal yang agak-agak manly gitu lah ya. Jadi suka hal-hal yang tadi, yang berbau di lapangan tadi, yang terjun langsung. Menurut Mbak Bucu sendiri, untuk teman-teman yang apalagi perempuan nih, yang pengen jadi HSE, memang harus adakah kriteria-kriteria seperti itu?
Maksudnya kalau untuk perempuan-perempuan yang feminim misalnya cocok nggak Mbak untuk kerja di K3? Feminim sih it's okay ya. Feminim itu kan Hmm. tidak menggambarkan karakter seseorang tuh lemah gitu ya. Betul. Feminim Nah, oke, tapi kamu harus punya mentally strong gitu, physically strong gitu. Jadi itu yang poin penting yang harus dimiliki. Karena kalau bicara ke lapangan kan kamu fisikmu tuh bekerja juga gitu. Itu yang pertama. Artinya kalau dikit-dikit pingsan yang nggak bisa guys, yang ada kamu menambah angka kecelakaan kerja di lapangan gitu ya. oke. Dikit-dikit kolaps gitu yang nggak kuat Iya. gitu. Nah itu nggak bisa, harus physically kuat. Makanya harus rajin olahraga lah atau biasa bergerak, biasa beraktivitas lah, jangan mager anaknya gitu ya. Itu yang pertama, harus gesit juga. Terus Hmm. itu kalau physically, kalau mentally itu begini, mentally strong. Maksudnya kita di lapangan itu nggak bisa berekspektasi orang tuh akan uh, baik, lemah lembut sama kita, apalagi cewek ya terbawa perasaan gitu. Orang lapangan ngomong keras dikit nangis gitu, itu nggak bisa. Karena kita harus ekspektasinya di lapangan tuh sekeras itu guys gitu ya. Kamu tuh datang ke lapangan dengan orang yang karakternya keras-keras gitu ya, apalagi kalau kita sebagai safety ngasih tahu orang terus orangnya nyeyelan, nah itu mentally kita harus kuat gitu menghadapi yang kayak begini-begini gitu. Nggak bisa kalau dikit-dikit sakit hati itu nggak bisa, dikit-dikit baperan nggak bisa gitu. Oke. Jadi dari awal udah di-setup dulu Mbak ya, bahwa Iya, kalau mau iya kerja di benar. HSE memang bakal akan menghadapi seperti itu ya Mbak ya, Pasti, konfrontasi itu pasti ada. pasti, pasti ada. Aku nggak bisa bilang baik di migas maupun di perusahaan tambang sekalipun yang bagus, itu challenge di lapangan tuh tetap ada. Apalagi kalau kamu di perusahaan yang secara praktek gitu tidak mengimplementasikan sistem manajemen ketiga yang bagus, wah itu PR gede banget gitu. Betul. Nah Iya, itu Mbak. tantangan besar, makanya mentally harus strong juga gitu. Punya tips nggak Mbak mungkin untuk teman-teman nih, yang apalagi yang tadi yang perempuan-perempuan ya Mbak-Mbak yang sering nanya nih sama saya nih, punya tips nggak kalau perempuan kerja di HSE kayak gitu? Modus Kalau dari aja Mbak kali Bucu tanyain sendiri, nama kamu Mas Aldo. enggak sih Mbak kayaknya Mbak. Ya, tips buat cewek-cewek ya. Dua itu tadi sih gini. Uh, Oke, tipsnya adalah satu physically strong gitu ya, mentally strong, sama ini otaknya juga gitu. Kita tuh nggak bisa kerja cuman ngandelin fisik kita oke, mentally kita oke. Nih, knowledge kita juga harus kuat gitu. Karena kan kita kalau ke lapangan tuh kan mendeliver gitu, membagikan apa yang kita ketahui terkait HSE prosedur standar yang ada di perusahaan kita gitu. Nah, jadi secara uh, knowledge itu harus kuat juga gitu. Itu sih tipsnya. Jadi kita kalau tiga-tiganya menguasai ini sekuat itu, udahlah kamu anti anti badai lah di lapangan gitu. Hajar bleh gitu. Pasti bisa lah menghadapi apapun yang ada di lapangan. Kalau untuk teman-teman fresh graduate mungkin Mbak, ini juga banyak nih Mbak yang minta saran Mbak. Nah, iya. Kira-kira apa sih? Mungkin ini ya cerita advice-nya mungkin untuk teman-teman yang masih kuliah, apalagi kan Mbak udah pengalaman kuliah, apa aja Mbak yang harus ditingkatkan selama kuliah? Terus saat Nah, fresh graduate benar. apa? Benar. Fresh graduate ini kan kamu akan bersaing dengan fresh graduate lainnya kalau kamu apply sebuah pekerjaan gitu. Kalau bicara pengalaman kerja jelas nggak ada, namanya juga fresh graduate kan. Tapi apa sih yang bisa membuat nilai jualmu itu uh, lebih tinggi dari yang lain? CV-mu. CV itu bukan sembarangan kertas loh gitu ya. Tapi ada nilai yang kamu masukkan, tuangkan di dalam sana. Contoh, oke aku nih fresh graduate nggak bisa nulis apa-apa nih di CV gitu ya. Maksudnya nulis pengalaman kerja jelas nol. Terus apa yang aku bisa tuangkan di CV-ku gitu ya. Yang pertama adalah selama kamu kuliah, kamu tuh ngapain sih gitu. Itu yang jadi pertanyaan orang pada saat menginterview kamu ketika kamu tuh duduk sebagai fresh graduate. Otomatis satu pengalaman organisasi. Baik itu yang ada di kampus, apapun di luar kampus. Artinya kamu harus aktif lah gitu, at least sebiji dua biji lah adalah ikut organisasi gitu ya. Terlibat dalam kepanitiaan. Nah, jangan kuliah doang, duduk diam mendengarkan pulang, tidur gitu. Udah Ya.
kamu nggak ada bedanya sama yang lain berarti. Ini kan kamu mau membuat dirimu tuh jauh lebih berbeda dibandingkan yang lain. Jadi kamu harus ekstra berbuat sesuatu. Tadi menambah tugas-tugas lainnya seperti tergabung dalam organisasi. Terus yang kedua itu terkait ini ya, bagaimana kita punya pengalaman terkait organisasi. Yang kedua itu ikutilah, kalau belajar tuh kan nggak cuma di kampus ya. Sekarang apalagi sekarang akses ke seminar online segala macam tuh banyak banget. Ikutilah gitu. Kan gratis pun banyak ya Mbak? Iya, yang gratis nggak usah berbayar lah. Misal aduh nggak punya duit nih, yang gratis juga nggak apa-apa toh. Yang gratis kayak kita nih, gratisan kan misalnya nonton podcast kita kan nggak bayar kan. Nah, tapi kan dapat ilmu nih, nah, isi aja gitu. Jadi orang tuh melihat bahwa usahamu itu ada gitu. Karena waktu itu aku ditanyain tuh, waktu yang masuk Chevron ya, aku tuh udah lulus 2011 gitu. Terus lama nganggur, mau 1 tahun guys, sudah mau gila rasanya. Ini kenapa nggak dapat kerjaan, padahal udah apply lebih dari ratusan. Cuman kan kita harus bersabar dengan waktu ya, yang penting udah usaha. Waktu itu aku ditanyain, ini kamu lama nganggur, kamu ngapain? Aku bilang aku melanjutkan ikut organisasi, kebetulan organisasi waktu itu di luar kampus ya, organisasi tentang leadership student gitulah gitu. Terus aku juga les, waktu itu les bahasa Inggris, jadi sambil mengisi diri gitu ya. Jadi intinya terus membaca, banyak membaca buku, karena waktu itu aku senang banget baca buku juga gitu. Sekarang berkurang ya, karena sekarang serba di HP, jadi fisik buku tuh nggak ngebaca gitu. Saya kira mau bilang ini Mbak, sekarang banyak baca buku tentang anak, saya kira. Oh iya benar, parenting-nya. Parenting. Nah yang kayak gitu. Jadi kamu kalau mau bersaing sama fresh graduate yang lain ya harus nilai jualmu tuh ditambah gitu. Dengan tadi ikutlah kelas, ikutlah training, ikutlah kalau ada duit ya, kalau ada duit lebih bagus lagi nih. Ikut sertifikasi kayak ngambil AK3 umum misalnya. Nah yang kayak gitulah. Jadi dan apa namanya berkejar-kejaran dengan waktu nih. Jangan sampai telat. Keburu nih kamu S1 baru sadar waktu ngisi CV kosongan, barulah mau mulai ikut training lah, keburu dibalap sama yang lain yang dari awal udah banyak gitu. Jadi gitu tuh strateginya ya. Jadi jangan sampai buang waktu lah ya. Nah ini menarik juga ya tadi waktu Mbak Bucu bilang soal sertifikasi. Kalau menurut Mbak Bucu seberapa penting Mbak sertifikasi untuk kita yang lulusan memang background-nya K3 Mbak? Dulu waktu kalau boleh tahu Mbak Bucu waktu ngelamar di Chevron di awal nih waktu fresh graduate itu udah ngambil sertifikasi nggak? Enggak ya. Nah ini yang menarik Mbak, banyak yang nanya. Ya, karena gini, rezeki ya. Memang waktu itu kan jalurnya fresh graduate gitu. Mungkin ekspektasi Chevron waktu itu juga nggak perlu ada AK3, toh nanti kan di develop juga gitu. Nah, beberapa yang minta sertifikasi AK3 ini kan yang berpengalaman. Cuman kesini aku lihat ya pada saat ngelihat job aplikasi, fresh graduate pun diminta untuk ada AK3. Jadi menurutku sih seberapa pentingnya adalah ya penting ketika kalau itu diminta pada saat kamu mau apply sebuah job gitu ya, syaratnya harus ada AK3 dan kamu nggak ada ya kurang gitu, penilaianmu kurang, kamu akan kalah dengan orang yang udah punya. Jadi seberapa penting ya penting banget gitu ketika itu diminta sebagai salah satu syarat. Kalau nggak diminta sih ya nggak apa-apa gitu. Jadi kalau bisa dan ada dana silahkan. Itu investasi kok nggak salah juga gitu. Setuju. Jadi kalau memang ada privilege dana gitu Mbak ya, yang nggak ada salahnya diambil Mbak ya. Betul. Cuman karena saya juga karena tidak menutup ini ya kenyataan gitu bahwa kalau mau ngambil sertifikasi ya ada uang gitu. Ada uang juga, dananya ya cukup juga Mbak ya. Mungkin untuk teman-teman yang masih belum kerja, fresh graduate, saat minta ke orang tua, itu agak pertimbangan juga Mbak ya, kalau ngambil sertifikasi ya. Benar. Itu juga Mbak, saya sering juga sharing sama teman-teman bahwa sertifikasi penting, tapi kalau kita untuk jurusan K3, itu bukan hal yang yang sebuah keharusan banget yang harus dipaksakan gitu. Karena yang paling penting tadi pengetahuan kita juga Mbak ya, kita dalamin lagi saat di kuliah. Jadi nanti saat kita di interview itu setidaknya kita udah bisa nunjukin kesiapan kita lah ya terkait pemahaman kita terkait K3. Nah, tadi menambah ya ada yang kurang tuh kayak aku jadi kayaknya yang fresh graduate tuh kan nanti ada punya pengalaman kayak magang ya.
Nah, Ya, cerita di magang itu yang bisa menjadi nilai jual juga gitu. setuju. Nah, bukan magangnya di mana yang dilihat orang, tapi terserahlah kamu mau magang di mana, yang ditanyakan orang pada saat magang kamu ngapain. Percuma Iya, lah kamu magang di perusahaan bagus gitu ya, di CV kelihatan oke gitu. Tapi nggak ngapa-ngapain kan orang juga ya nggak penting gitu loh. Nah iya, itu yang selalu aku ingatkan buat adik-adik kelas juga. Karena iya, kadang rebutan nih mau magang gitu. Pengennya ke Chevron, pengennya ke Pertamina gitu, iya, rebut-rebutan. Ya dan nggak mau magang kalau nggak di situ. Ya ujung-ujungnya nggak magang gitu kan. iya. Jadi magang itu bukan perkara tempatnya, tapi kamu ngapain gitu. Apa yang didapat dari situ, Mbak ya? Kalau Betul, tempat bagus, betul. tapi ditanya ngapain nggak tahu juga waktu magang Iya kemarin benar, itu percuma bingung juga. gitu. Mhm. Percuma gitu. Jadi itu poin pentingnya. Nah, mungkin nambahin dikit, Mbak, dari yang sharing dari Mbak Bucu tadi. Itu saya setuju banget, Mbak. CV tadi ya harus dijelasin karena itu adalah senjata awal kita ya untuk fresh graduate ya, Mbak ya. Selain itu Betul. juga kita sekarang kan udah banyak, Mbak ya, kayak media-media untuk menjual diri kita di profesional, Mbak ya. Kayak LinkedIn misalnya. Sebenarnya kan Betul. itu bisa jadi wadah dan ini yang saya lihat sering jadi apa ya, jadi salah kaprah bahwa sering fresh graduate di LinkedIn itu jadi kata orang mah pencakar, Pak, Mbak. Pencari kerja Heeh. aja, fokusnya minta kerjaan aja. Padahal LinkedIn itu Heeh. bisa jadi wadah kita untuk jualan juga. Misalnya sharing Benar. apa aja yang didapat saat kuliah, terus Betul. baca artikel apa, bikin apa, terus dibikin tulisan di LinkedIn itu kan Di-share. akan menjadi nilai jual ya untuk para para Benar. rekruter ya Mbak ya. Nah itu juga yang sering Betul. diinginkan sih. Mungkin nambahin aja dari Mbak Bucu tadi. Bener banget poin kamu. Kadang orang tuh salah gitu menggunakan platform itu gitu. Betul, setuju Mbak. Kayak jatuhnya jadi ngemis kerjaan banget, minta belas kasihan, tapi kamu nggak menjual dirimu dengan baik di situ gitu loh. Nah itu Iya, yang paling penting sih. Nah ada beberapa yang nggak perlu effort sampai menjual diri banget, tapi karena ngeliat nih orang aktif sekali berbagi, sharing gitu ya, membuat tulisan, artikel, itu dilirik kok. Karena kan pada akhirnya setiap postingan kita tuh kan dibaca oleh orang kan. Nah ketika dilihat sama misalnya talent hunter gitu ya, wah ini oke nih ya dicari, pasti iya, dikontak lah gitu. setuju. Harusnya begitu tuh, mainnya tuh main cantik gitu. Main Jangan cantik, iya obral soft banget up, iya guys soft gitu. selling lah Mbak ya. Atau Iya orangnya soft selling, bener, jangan hard soft selling selling. ya. Ya kayak Mas Aldo nih keren banget lah kalau lihat LinkedIn-nya. Ah, bisa aja Mbak Bucu. Jadi sekarang target kedepannya apa Mbak? Selain nanti mau rencana lanjut kuliah lagi nih, kira-kira Iya. apa lagi kesibukan yang pengen ini Mbak dilakukan Mbak? Ya, sebenarnya tetap berkutat di dunia K3 ya kalau memang Mhm. harus terus berkarir gitu. Nah, mau studi S3 pun itu nggak sekadar pengen sekolah tok gitu. Mhm. Tapi ketika aku punya background kalau bicara background itu kan ada experience ya, pengalaman Mhm. kerja sama educational background gitu. Iya. Nah, kalau secara education aku sudah bisa meet gitu, ngambil dapat S3, terus secara profesional udah oke. Nah, itu aku ceritanya pengen punya konsultan K3 sendiri Nah, gitu. luar biasa. Semoga berjalan dengan lancar ya Mbak. Benar. Pastinya Pokoknya akan memberikan mimpinya manfaat. nggak jauh-jauh dari HSE lah gitu. Iya, udah fokus di situ aja Mbak ya. Di situ aja lah, nggak Fokus ada di situ. kemana-mana gitu. Kecuali kalau takdir berkata lainnya tiba-tiba jadi menteri apa Iya. presiden. Atau Kan di root nggak nanti ngurusin Mbak. K3 doang kan, ngurusin Iya. sejuta umat. Amin Amin, ya. amin. Bisa lah Mbak. Oke. Dan juga mungkin sering juga buat rekan-rekan HC yang lainnya Mbak ya, bahwa Mbak Bucu juga aktif juga Mbak ya, berbagi sharing di belajar HSE ya. Wah, itu juga saya Betul, sering tuh Mbak, sering juga itu benar. jadi buat teman-teman silakan. Jadi tadi kalau mau belajar HSE itu nggak harus dari yang perlu duit ya, nggak harus sertifikasi yang Nah, banyak mahal-mahal, gratisan. banyak Heeh, gratis. Salah satunya platform dari belajar ya, HSE, dari belajar HSE Instagram. Nah, itu Instagram. salah satu Iya, small step-nya aku lah gitu untuk setuju, bisa share ke teman-teman. Karena kan sayang nih kalau disimpan di sini aja. setuju Mbak. Jadi aku tuangkan ke dalam tulisan walaupun sederhana karena memang tujuannya nggak usah pakai bahasa yang super wow banget kelihatan keren gitu ya.
sederhana aja, makanya delivery penjelasan di caption aku pun pakai bahasa sehari-hari aja gitu, bukan bahasa Indonesia yang baku gitu, supaya Iya. teman-teman bisa paham, karena tujuanku adalah biar paham gitu, bukan biar keren tulisannya, itu sih. Setuju Mbak, message-nya tersampaikan dan banyak Nah, orang yang terbantukan ya Mbak ya bener, di situ apalagi ya. yang background-nya bukan ketiga, tapi pengen mulai belajar ketiga, itu banyak tuh yang DM aku begitu. Ya. Jadi dia jurusan misalnya teknik industri, or apa, cuman tertarik nih ke K3. Nah, saya platform yang begini harusnya membantu mereka memahami sedikit. Iya, setuju Mbak. Jadi jangan lupa ya teman-teman ya, silakan nanti di follow, terus di baca-baca lah banyak ilmu-ilmu yang Kalau ada bermanfaat yang di mau situ. tanya bisa DM juga. Bisa langsung kok ya. Fast respon juga nih Mbak Bucu nih. Oke baik Mbak Bucu, mungkin ada lagi nggak Mbak kira-kira pesan-pesan mungkin yang mau disampaikan untuk teman-teman, mungkin nggak cuma fresh graduate atau untuk praktisi-praktisi ASE lainnya Mbak dari Untuk pengalaman? fresh graduate tadi udah ya, kalau yang Udah. praktisi sih ya semangat aja terus menebarkan kebaikan dan karyanya di bidangnya masing-masing ya, karena seperti yang kita ketahui bahwa dunia K3 ini luas banget dan semua industri membutuhkan itu, dan secara aturan juga di SMK 3 ya mengharuskan setiap industri baik yang kecil maupun besar ada SMK 3-nya. Kalau kecil tuh kalau dia high risk, walaupun kecil kalau high risk kan wajib tuh ada SMK 3 gitu. Atau yang lebih dari 100 karyawan ya tuh udah harus mulai memikirkan gitu adanya sistem manajemen K3 yang diimplementasikan di industri masing-masing. Buat teman-teman yang passionnya di K3 juga ya terus jalani gitu. Karena menurutku sih ketika kita mengerjakan apa yang menjadi passion kita tuh resultnya, hasilnya tuh pasti berdampak sekali lah ke banyak orang. Karena kita ngerjainnya tuh dari hati gitu, bukan terpaksa gitu. Iya. Itu sih pesan-pesannya, semangat lah gitu buat teman-teman. Dan jangan lupa terus sharing dan berbagi. Kayak Mas Aldo nih, keren. Ya, Mbak Bucu juga. Nanti sering-sering lah Mbak ya. Nanti kesempatan berikutnya kita bisa sharing-sharing lagi ya Mbak ya. Bisa, kita bisa mulai misalnya diskusi bahas topik terkait K3 ya. Kalau ini Wah, kan itu menarik. masih seputar apa sih K3 gitu ya, Iya, pengalaman di K3 gimana. sharing-sharing pengalaman. Nanti gampang bisa diatur. Oke, sekali lagi mungkin terima kasih banyak ya Mbak Bucu ya udah sharing pengalaman Sama-sama. kita hari ini. Saya yakin pasti banyak yang bermanfaat nih dari teman-teman, juga banyak kejawab pertanyaan-pertanyaan terutama tadi buat para mbak-mbak ya yang sering nanya, tadi jelas juga dijelaskan sama Tolong Mbak ya, jangan nanya Mbak mulu Bucu. gitu ya. Kamu Nanti sebenarnya lelah ya menghadapi pertanyaan Mbak. iya, nanti kalau ada pertanyaan saya langsung lari aja ke Mbak Bucu lagi, Oh nanya gitu lagi. ya, Iya, bagus. Ini untuk langsung. menjawab pertanyaan Mbak-Mbak sebenarnya podcast ini ya. Salah satunya itu Mbak. Salah satunya itu.